Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pembahasan hadits Arba'in An-Nawawiyah, dan kita telah sampai pada hadis yang kedua dan pertemuan yang kedua. Pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas bahwasanya lelaki yang datang ketika para sahabat dan Nabi SAW bermajlis, kemudian dia duduk dan mendekat ke Nabi SAW, kemudian menanyakan sebuah pertanyaan kepada Nabi SAW. Kemudian pemuda ini pun mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut diibadahi secara baik dan benar melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, kemudian engkau berpuasa dan engkau melakukan haji jika engkau memiliki kemampuan. Kemudian lelaki ini ketika mendengar jawaban dari Nabi SAW, dia mengatakan qala sadaqta. Kemudian Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar mengatakan sungguh luar biasa lelaki yang bertanya kepada Nabi ini. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan pertanyaan tersebut. Jawabannya dia langsung benarkan apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang kita dengar dari Nabi SAW ini merupakan kesempurnaan dari agama Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama, Nabi mengatakan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini merupakan rukun pertama dari rukun Islam yang 5. Dan kita melihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang isi dari agama Islam. Kalimat la ilaha illallah sudah sering kita dengar. Bahkan jika ditanya tentang artinya, kita mengetahui artinya. Namun seringkali dari kita salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Mari kita dengarkan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammadar Rasulullah. Beliau di sini mengatakan, Ar-ruknul awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam permasalahan ini, di rukun yang pertama ini terdapat beberapa pembahasan. Dan beliau mengatakan, limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan. Kenapa dua syahadat ini, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dijadikan dalam satu rukun? Beliau mengatakan bahwasanya dua rukun ini merupakan pondasi dari keabsahan sebuah ibadah. Merupakan sebuah pondasi dari keabsahan sebuah ibadah. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena kita tahu kalimat la ilaha illallah, kalimat tertinggi di dalam agama Islam, berisi tentang keikhlasan, penghambaan, penyembahan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita balik sebentar ke arti la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah secara baik dan benar melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian dari kita ketika memaknai la ilaha illallah diartikan sebagai tiada Tuhan melainkan Allah. Apakah terdapat ilah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada. Namun sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla adalah sesembahan yang batil. Karena tidak ada sesembahan yang patut disembahi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Allah yang memiliki hak tersebut. Dengan segala kekuasaan yang Allah miliki. Allah yang maha mencipta, mengatur, yang
memberikan kita semua rezeki. Hanya Allah yang patut diibadahi secara baik dan benar. Kemudian beliau mengatakan di sini, kalimat atau syahadat tadi, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini merupakan pondasi atau keabsahan semua ibadah. Jika tidak terdiri dari dua syahadat ini, maka keabsahan ibadah seseorang bisa berakibat pada sebuah kerusakan. Karena la ilaha illallah berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian ibadah tadi hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat syahadatu Muhammad Rasulullah, di dalamnya berisi tentang mutaba'ah, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita beribadah, tata caranya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sini beliau mengatakan, wa ma'na anta syahada an la ilaha illallah, dan arti dari engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang disembah melainkannya Allah Azza wa Jalla adalah ayya'tarifal insan bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqun illallah Azza wa Jalla. Ketika seseorang tadi dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengakui, meyakini dengan lisan dan juga dengan hatinya bahwasanya tiada sesembahan yang patut diibadahi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa beliau menyebutkan harus dengan lisan dan juga dengan hati? Inilah konsekuensi dari sebuah keimanan. Dia tidak hanya disebutkan melalui lisan, tapi juga harus diyakini dengan hati. Dan di sini juga dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya kalimat syahadat ini merupakan amalul qalbi. Dia adalah amalan hati. Dan diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Maka, jika kita melihat apa yang beliau sampaikan ini, maka keimanan seseorang tadi tidak bisa dianggap sempurna ketika dia hanya meyakini kalimat la ilaha illallah tadi hanya dengan lisannya. Akan tetapi kita tidak menilai hati seseorang. Tidak ada yang mengetahui hati seseorang. Sebuah kisah yang masyhur ketika sahabat Usama bin Zaid membunuh seseorang di medan perang. Ketika pedang Usama bin Zaid hampir berada di lehernya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Kemudian berita ini sampai ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, apakah engkau membunuh seseorang setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Zaid pun merasa sangat bersalah karena Zaid berpikir orang ini hanya berpura-pura agar dia tidak dibunuh. Tapi itulah, kita hanya menilai dari apa yang diucapkan seorang tadi. Kita tidak bisa menilai dari hatinya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini harus benar-benar kita jaga. Wa syahadatu bilisan la takfi bidalilin annal munafiqin yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama, nanti teman-teman bisa melihat tafsirannya. Bagaimana orang-orang munafik bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, namun syahadatnya tidak benar. Karena mereka hanya mengatakannya di lisan, tidak meyakini dari hati. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, kita harus mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang Allah pilih menjadi nabi, seseorang yang Allah utus kemudian menjadi rasul, kita harus meyakini dan mengimani beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepadanya. Allah turunkan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dari diri beliau, bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus terdiri dari 4 hal. Yang pertama, an-nuti'ahu fi kulli ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu muballighun anillah. Kita harus mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Dan kita mempercayai apa yang beliau sampaikan. Meskipun hal tersebut tidak masuk ke dalam akal kita. Terutama perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah as-sadiqul masduq. Orang yang sangat terpercaya.
Apa yang disampaikan langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ketika Nabi salah, maka akan langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar. Bi an taj'ala manaha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jadibin wa anta fi janib. Dan kita menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian yang keempat, an la yu'badallahu subhanahu wa ta'ala illa bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus menambah-nambahnya dan tanpa harus mengurangi hal tersebut. Kemudian rukun yang selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang salat. Dan kita tahu perintah salat adalah merupakan perintah yang wajib. At-ta'abbud lillah bi af'alin wa aqwalin. Perintah salat ini merupakan perintah ta'abbud lillah, perintah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang diisi oleh pekerjaan-pekerjaan badan dan juga ucapan-ucapan. Dan kita tahu sholat seperti bagaimana yang telah kita lakukan, dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Dan ini juga kita harus mengikuti Nabi SAW, sebagaimana yang Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian rukun yang ketiga, zakat. Ini juga merupakan sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Tentunya di dalamnya terdapat tata caranya bagaimana seseorang tadi harus menunaikan zakat dan kepada siapa dia harus memberikan zakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah berpuasa. Puasa wajib sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan pada umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah perintah agar kita menunaikan ibadah haji. Nabi SAW menambahkan, in istata'ta ilaihi sabila. Kurang lebih ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika seseorang tadi ingin melaksanakan ibadah haji. Dia harus memiliki kemampuan istita'ah tadi. Mulai dari kesehatan, kemampuan dari segi biaya, dan juga keamanan tentang perjalanan ibadah hajinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang apa itu al-Islam kepada pemuda yang bertanya di depannya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.